Pernah nggak sih waktu lagi makan, kita benar-benar mikir, makanan di piring kita ini asalnya dari mana ya? Bukan dari pasar atau toko, tapi asal-usulnya yang paling-paling awal. Hari ini kita bakal telusuri perjalanan itu dan kalian mungkin bakal kaget banget sama apa yang kita temukan. Oke, yuk kita mulai dari sesuatu yang akrab banget buat kita semua. Coba deh bayangin makanan terakhir yang kalian santap. Mungkin sepiring nasi anget sama lauk pauknya. Kelihatannya biasa aja kan? Pertanyaannya mungkin kedengeran simpel ya, tapi jawabannya ini, wah, bisa membawa kita ke sebuah petualangan yang luar biasa. Karena sepiring makanan itu ternyata jauh lebih kompleks dari yang kelihatan di permukaan. Nah, buat ngejawab pertanyaan apa aja isinya, kita perlu mundur sedikit dan pahami satu konsep yang super penting, yaitu tentang sumber daya alam. Jadi, apa sih sumber daya alam itu? Gampangnya gini, kalau ada sesuatu dari alam dan kita bisa pakai buat menuhin kebutuhan kita, ya itulah sumber daya alam. Simpel kan? Mulai dari udara yang kita hirup sampai bensin buat motor kita. Dan ini nih yang nyambung lagi ke piring kita. Nasi yang kita makan, ikan, sayuran, bahkan garam buat nambah rasa dan air buat minum, semuanya itu contoh sempurna dari sumber daya alam. Sekarang gimana cara kita bedainnya? Gampang. Cara pertama adalah dengan lihat asalnya. Apakah dari sesuatu yang hidup atau dari benda mati? Kelompok yang pertama, kita sebut sumber daya hayati atau biotik. Kata kuncinya di sini cuma satu, hidup. Ini mencakup semua yang asalnya dari tumbuhan dan hewan. Nah, coba lihat contohnya. Padi di piring kita, itu jelas sumber daya hayati. Ikan atau ayam yang jadi lauk, udah pasti hayati. Bahkan, meja makan dari kayu atau sumpit yang kita pakai, itu juga asalnya dari makhluk hidup. Terus, lawannya adalah sumber daya non-hayati atau abiotik. Gampangnya, A di depan biotik itu artinya tidak. Jadi, ini adalah semua hal dari alam yang bukan makhluk hidup. Coba deh kita pikirin lagi makanan kita. Air yang dipakai buat masak nasi, garam yang bikin gurih, dan jangan lupa, tanah subur tempat padinya tumbuh. Semuanya itu berasal dari benda mati. Makanya kita sebut sumber daya non-hayati. Jadi, ini dia pembeda pertama yang kita pelajari. Sederhana banget. Dari yang hidup atau dari benda mati. Ini adalah fondasi pertama buat kita memahami dunia di sekitar kita. Oke, kita udah tahu asalnya dari mana. Sekarang, mari kita tambahin satu lapisan lagi yang nggak kalah penting. Seberapa cepat sih sumber daya itu bisa pulih lagi? Kategori pertama adalah sumber daya yang dapat diperbarui. Maksudnya, sumber daya ini punya siklus alami yang relatif cepat. Jadi, persediaannya itu bisa pulih lagi dalam waktu hidup kita. Keren kan? Padi di piring kita itu contoh yang pas banget. Kita bisa tanam lagi tahun depan. Air juga terus berputar dalam siklusnya. Dan matahari ya muncul setiap hari. Ini adalah sumber daya yang seolah-olah terus diisi ulang sama alam. Lalu ada kebalikannya, sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini nih harta karun bumi yang butuh jutaan tahun buat terbentuk. Artinya, sekali kita pakai sampai habis, ya udah habis selamanya dalam skala waktu kita. Terus, apa hubungannya sama makanan kita? Wah, banyak banget. Gas LPG buat masak, pupuk kimia buat sawah, atau bahkan solar buat traktor. Banyak banget yang ternyata berasal dari sumber daya yang terbatas ini. Jadi ini poin pentingnya. Bedanya antara sesuatu yang bisa kita pakai terus-menerus sama sesuatu yang ada batas akhirnya. Ini perbedaan yang fundamental banget. Sejauh ini kita udah ngomongin sumber daya yang bisa kita lihat atau sentuh. Tapi ada dua lagi nih yang super penting buat makanan kita, tapi sering banget kita lupain karena ya nggak kelihatan. Yang pertama itu adalah ruang. Lahan sawah tempat padi tumbuh atau lautan tempat ikan ditangkap. Ini adalah sumber daya alam berupa wilayah. Tanpa ruang ini, ya nggak akan ada makanan di piring kita. Dan yang kedua, waktu. Padi itu butuh waktu berbulan-bulan loh, butuh sinar matahari tiap hari, dan pergantian musim yang pas supaya bisa panen. Jadi, waktu dalam konteks siklus alam ini juga sebuah sumber daya. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Sekarang, ayo kita rangkai semuanya dan lihat lagi piring makanan kita dengan cara pandang yang benar-benar baru. Kita balik lagi ke contoh andalan kita, padi.
Langkah 1, kita identifikasi ini sebagai sumber daya. Langkah 2, kita tahu asalnya hayati dari makhluk hidup. Dan langkah 3, kita tahu padi itu dapat diperbarui. Tuh kan, sekarang kita punya kerangka berpikir yang jelas. Dan inilah inti dari semua obrolan kita hari ini. Dengan mengenali dari mana asalnya dan gimana sifat setiap sumber daya yang kita pakai, kita bisa mulai mikirin cara menggunakannya dengan lebih bijak demi masa depan. Sebagai penutup, saya mau kasih kalian satu pertanyaan. Coba deh, sekarang lihat sekeliling. Dari HP di tangan kalian sampai kursi yang lagi didudukin, kira-kira sumber daya alam mana sih yang paling penting buat hidup kalian? Dan coba klasifikasikan. Terima kasih banyak sudah menyimak.